mengada-ada gitu, yang faktanya tidak ada dibikin-bikin sendiri. Saya kira salah satu dosa terbesar di dalam sejarah itu adalah membikin fakta. Itu yang pertama, nggak ada. Yang kedua, memanipulasi data, memulasi data-datanya tapi dimanipulasi, itu dosa besar kedua. Ya, kalau misalnya ada data, ada fakta, kemudian Anda interpretasikan dan interpretasinya salah, ya itu biasa saja. Itu lazim. Ya. Biasa saja, misalnya penafsiran si A, faktanya sama, tapi penafsiran si A beda dengan penafsiran si B. Nah, itu nggak apa-apa, biasa. Tapi Anda bikin-bikin sendiri fakta, bikin-bikin sendiri data, nggak ada buktinya, nggak ada datanya, nggak ada sumbernya yang bisa diverifikasi, dipertanggungjawabkan, itu adalah dosa besar. Dosa besar itu dalam ilmu sejarah. Saya kira juga dosa besar dilihat dari sudut keagamaan, dari sudut Islam dosa besar karena Anda kemudian memproduksi kebohongan, ya kan? Itu namanya memproduksi kebohongan. Oke. Baik, Prof. Lalu begini, Prof. Kita tentu juga tahu bahwa gerakan paham khilafah ini, terutama meskipun HTI telah dibubarkan, itu kan gerakannya itu kan sebenarnya masih ada gitu ya. Artinya mereka di media sosial juga kencang. Kemarin mereka membuat film dokumenter. Lalu sebenarnya bagaimana pemerintah mesti merespon gerakan paham khilafah di Indonesia ini, Prof? Ya, yang pertama saya kira kebanyakan pendukung khilafah itu tidak paham apa itu khilafah. Ya. Mereka tidak paham sejarahnya, tidak paham konsepnya. Ya. Tapi tidak paham konsepnya kemudian dimanipulasi atau dilakukan romantisasi, dilakukan ideologisasi. Itu yang terjadi. Jadi faktanya itu kemudian diromantisasi, diideologisasi. Misalnya, saya sering dulu berdebat dengan anak-anak atau pimpinan HTI. Ya. Anda bicara khilafah, ya kan? Anda sudah baca buku mengenai khilafah siapa saja? Ya. Anda sudah baca belum buku khilafah yang ditulis oleh misalnya Jamaluddin Al-Afghani misalnya? Udah baca belum? Udah baca belum buku yang ditulis mengenai khilafah oleh Abdurrahman Al-Kawakibi? Pernah dengar nggak? Nama Abdurrahman Al-Kawakibi. Pernah baca nggak? Misalnya konsep khilafah menurut yang lebih modern Abul A'la Al-Maududi misalnya baca. Kalau Anda cuma membaca buku Taqiyuddin An-Nabhani itu belum cukup. Belum cukup ya. Jadi Anda kalau belum baca buku-buku itu ya jangan mengajak saya berdebat soal khilafah lah, Anda belum paham. Ya.